Assalamualaikum Bapak Ibu Teteh. Perkenalkan, nama saya Rismayatul Farida, mahasiswi keperawatan dari Universitas Muhammadiyah Tasikmalaya. Maksud kedatangan saya ke sini, saya akan melakukan kegiatan penyuluhan pendidikan kesehatan mengenai hipertensi dan teknik relaksasi nafas dalam untuk mengurangi rasa nyeri yang diakibatkan oleh hipertensi. Oh iya, sebelumnya Bapak dan keluarga apakah pernah mendengar apa itu hipertensi atau pernah berkunjung ke tempat penyuluhan tentang hipertensi? Belum. Alhamdulillah, kalau begitu di sini saya akan menjelaskan hipertensi dan juga teknik relaksasi nafas dalam ya. Ini Pak klipnya tuh. Ibu dibuka. Yang ini dulu Pak. Nah, yang ini dulu. Iya. Coba di situ lihat ada pengertian hipertensi. Apa sih pengertian hipertensi itu? Jadi, hipertensi bukan suatu penyakit, melainkan suatu gangguan tekanan darah yang dapat dicegah dengan penyesuaian gaya hidup ya. Kemudian, apa sih tekanan darah tinggi itu? Jadi, adalah peningkatan tekanan dalam pembuluh darah di mana bagian atas sistolik lebih dari 140. Kemudian, bagian bawah diastol lebih dari 90 ya. Kemudian ada juga hal-hal yang dapat menyebabkan hipertensi, diantaranya gaya hidup yang tidak sehat, misalnya konsumsi garam berlebih ya, asin-asin yang kayak Jangan gitu. terlalu asin gitu ya. Iya Pak. Kemudian merokok, Bapak suka merokok? Wah, Neng, sama sekali. Iya, nah kalau bisa merokoknya dikurangi gitu ya. Nanti kan kalau misalnya seiring berjalannya waktu, kalau Bapak kebiasaan sedikit merokok, nanti juga bisa perlahan-lahan berhenti gitu ya Pak, kalau bisa. Kemudian minum minuman beralkohol, kegemukan, kemudian stres ataupun banyak pikiran. Nah, biasanya ini stres biasanya oleh muda-mudi gitu. Seperti si Teteh, misalnya Teteh jangan banyak pikiran ya, soalnya itu akan mengakibatkan hipertensi gitu. Kemudian adapun gejalanya itu sakit kepala, kemudian rasa berat di tengkuk, kelelahan, napas pendek, terengah-engah, sesak nafas, kemudian telinga berdengung, sulit tidur, mudah lelah dan lemas gitu ya. Kemudian kenapa sih hipertensi itu harus dicegah? Nah, karena hipertensi dapat menyebabkan penyakit jantung, nauzubillah ya Pak, makanya dari sekarang harus dicegah gitu ya. Kemudian serangan otak ataupun stroke, penglihatan menurun. Bapak juga pakai kacamata ya? Iya, itu dari gejala dari hipertensi, itu akibat dari hipertensi. Kemudian gangguan gerak dan keseimbangan, kerasukan ginjal, bahkan bisa menyebabkan kematian. Kemudian ada perawatan hipertensi di rumah. Nah, untuk perawatan di rumah itu bisa meningkatkan aktivitas fisik ya. Misalnya berhenti merokok ya Pak, seperti yang tadi saya katakan, mengurangi makanan berkolesterol tinggi, misalnya itu daging, kan itu sangat berkolesterol tinggi gitu ya. Asin peda itu kan pete, jengkol yang kayak gitu kan juga bisa menyebabkan hipertensi gitu. Iya, kemudian menghindari makanan-makanan berlemak. Makanan-makanan berlemak itu seperti susu, misalnya kacang-kacangan. Pokoknya setiap makanan yang digoreng mengandung minyak itu bisa mengakibatkan hipertensi berlemak gitu ya. Kemudian stres juga ya dikurangi, jangan banyak pikiran. Kemudian olahraga yang cukup. Nah, Bapak, Teteh, Ibu suka berolahraga? Kadang suka. Iya, kalau misalnya tidak ada waktu buat olahraga, diusahakan ada ya minimal 1 minggu 2 kali gitu ya, ataupun 1 minggu 1 kali juga gak apa-apa gitu. Yang penting olahraganya jangan ketinggalan gitu. Kemudian di situ ada pencegahan hipertensi, ada non farmakologi dan farmakologinya. Mengurangi asupan garam, menghindari rokok dan minuman alkohol. Untuk farmakologinya obat-obatan hipertensi ya, obat-obatan yang diberikan oleh dokter gitu ya, resep dokter. Kemudian pengobatan tradisional untuk hipertensi itu buah mentimun bisa mengurangi hipertensi. Kemudian buah belimbing. Nah, kalaupun Ibu, Bapak dan Teteh mau mengkonsumsi buah mentimun dan belimbing, ini caranya seperti ini. Setengah kilo buah mentimun ataupun belimbing dicuci dengan bersih, kemudian dikupas kulitnya, kemudian diparut. Nah, terus disaring airnya, kemudian diminum. Itu bisa dilakukan 2 kali sehari gitu. Nah, kemudian untuk mengurangi rasa nyeri, oh iya Bapak, sebelumnya Bapak suka sakit kepala tidak? Kadang sakit kan. Kadang sakit. Kalau iya yang kebanyakan itu
Kalau minum manis naik berat. Oh iya. Terasanya dari ini leher. Iya, dari leher, dari tengkuk ya. Iya. Nah, kan di sini saya akan mengajarkan teknik relaksasi nafas dalam. Jadi tujuannya untuk menurunkan rasa nyeri. Jadi caranya itu menarik nafas dalam-dalam dari hidung, kemudian ditahan 1 sampai 3, kemudian dihembuskan dari mulut. Bapak, Ibu, dan Teteh bisa mengikuti saya ya. Yuk, coba. Tarik nafas dalam hidung, lewat hidung. Tahan. 1, 2, 3, hembuskan dari mulut. Nah, begitu. Sekali lagi yuk. Tarik nafas. Tahan. Hembuskan dari mulut. Nah, begitu ya. Tariknya dari hidung, dikeluarkan dari mulut Iya, ya. ditarik dari hidung, tarik nafas dari hidung. Ditahan dulu Pak, ditahan 1 sampai 3 detik. Dikeluarkan lewat hidung. Nah, itu cara efektif yang dapat menurunkan rasa nyeri jika Bapak sedang merasa sakit kepala ya. Iya begitu. Mungkin Bapak materi dari saya dicukupkan sekian. Mudah-mudahan bermanfaat untuk Bapak dan keluarga Bapak ya. Amin. Iya, saya mohon pamit dulu. Terima kasih untuk waktunya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.